Perkembangan kasus Vina semakin hari semakin menarik. Hal ini setelah tertangkapnya Peggy dan kubu Vina mendatangkan dua orang saksi, yakni Aep dan Linda. Sementara di kubu seberang, kuasa terpidana mendatangkan satu orang saksi, yakni Bondol, dan juga alat bukti berupa slip gaji. Namun, ini tidak akan saya bahas dalam analisa saya dalam video ini. Yang saya bahas adalah keblunderan kuasa hukum Saka Tatal yang semakin hari seolah semakin blunder menurut hemat saya. Awal pertama kali saya melihat kuasa hukum ini di media massa, ada hal yang tidak logis dalam hukum yang dinyatakan oleh kuasa hukum ini. Hal tidak logis itu adalah pernyataan penafian keterlibatan Saka Tatal dan Sudirman dengan alasan kepolosan keduanya. Sementara hakim telah memutus mereka adalah bersalah. Kita tahu bahwa kepolosan itu di beberapa kejahatan dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ada orang yang menggunakan orang yang kurang akal untuk melakukan satu kejahatan. Dan banyak kejahatan-kejahatan kriminal yang memanfaatkan orang gila untuk melakukan satu kejahatan. Dan tentunya ini bukan menjadi rahasia bagi kita semua. Banyak orang yang berpura-pura menjadi orang gila tapi dia melakukan satu kejahatan. Itu fakta di dalam masyarakat kita. Sehingga kepolosan seseorang tidak bisa menjadi dalih untuk menyatakan orang tersebut tidak terlibat di dalam sebuah kejahatan. Keblunderan yang kedua adalah kuasa hukum Saka Tatal ini selalu membawa BAP dan selalu berargumentasi bahwa dalam BAP tidak semacam itu, tidak semacam ini, dan dalam BAP itu begini, begitu. Seolah-olah BAP itu menjadi tolak ukur satu kebenaran di dalam persidangan dan keputusan. Kita tahu bahwa BAP itu adalah berita acara pemeriksaan yang isinya merupakan rentetan peristiwa hukum yang masih didugakan. BAP ini biasanya akan menjadi awal untuk melakukan pemeriksaan di depan pengadilan atau di depan hakim. Hakim dengan BAP ini akan mempertanyakan kebenaran isi BAP dengan mengkonfrontir saksi dan terpidana untuk menguatkan pendapat atau asumsi hakim di dalam pengadilan. Oleh karena itu BAP bukan satu-satunya petunjuk kebenaran di dalam mengungkap satu kasus pidana. Kebenaran itu akan lebih benar ketika telah diputuskan apakah tersangka ini bisa dijadikan terpidana atau tidak. Itu melalui proses hukum, melalui proses penyidikan di depan pengadilan dengan bukti-bukti dan saksi. Dengan bukti dan saksi dan konfrontir dari saksi dan terpidana, hakim akan memiliki asumsi kuat bahwa tersangka ini apakah dia dapat dipidanakan atau tidak. Faktanya, Saka Tatal dan Sudirman adalah ditetapkan sebagai tersangka. Yang artinya proses peradilan Saka Tatal dan Sudirman saat ini menjadi dalih kuat untuk menyatakan bahwa Saka Tatal dan juga Sudirman adalah terpidana dalam kasus Vina. Sehingga BAP itu tidak menjadi bagian penentu untuk menyatakan seseorang menjadi terpidana.
yang dengannya putusan hakimlah yang paling valid terhadap satu peristiwa hukum dalam kasus kriminal. Apakah seseorang dapat dipidanakan atau tidak. Sekedar pesan untuk kuasa hukum Saka Tatal. Sesungguhnya kuasa hukum itu telah mengetahui duduk perkara dan mereka akan melihat mana celah hukum yang bisa membebaskan atau bahkan menguntungkan kliennya. Namun ingat, ketika Anda disumpah saat Anda awal pertama kali dilantik menjadi kuasa hukum adalah untuk menegakkan hukum, bukan untuk mengaburkan hukum. Dengan upaya Anda saat ini yang begitu bertele-tele dan tidak bisa membuktikan bahwa Saka Tatal dan Sudirman adalah bersalah. Ini justru kemudian menjadi bagian daripada mengaburkan hukum. Ingat Ibu, bahwa kasus ini sudah banyak menelan korban atas hujatan netizen kepada orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kenapa kok kemudian Saka Tatal menyatakan sesuatu yang menafikan bahwa ia adalah terlibat di dalam kasus ini? Sehingga asumsi di masyarakat itu sangat liar. Terutama adalah mengait tentang siapa yang menjadi otak terpidana ini. Ini yang perlu kita harus sadari, Bu. Hemat saya, Saka Tatal akan menjadi mulia manakala dia menjadi justice collaboration. Itu lebih bagus, lebih mulia dibanding Anda membela mati-matian agar Saka Tatal dinafikan dari kasus ini. Terlebih Anda mengatakan bahwa putusan hakim waktu itu dipengaruhi atas keberadaan menjamurnya geng motor waktu itu. Saya kira pernyataan ini adalah pernyataan yang mengada-ngada. Dan tentunya akal sehat pun tidak akan bisa menerima begitu saja. Karena memang kaitannya jauh sekali, Bu. Jadi jangan mengarang cerita dan menggiring opini di masyarakat yang tidak ada kaitannya. Saya kira itu, mari kita jaga keadilan kita dan tentunya dahulukan kepentingan keadilan dibanding kepentingan pribadi dan rakyat.